Lini tengah tim nasional Indonesia dipastikan akan semakin tangguh dengan kehadiran Tom Haye. PSSI mengkonfirmasi jika proses naturalisasi dari Tom Haye akan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Pemain kelahiran Amsterdam ini diprediksi bakal memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Cetak Gol coba merangkum seberapa hebat Tom Haye untuk tim nasional Indonesia sebagai berikut. Gelandang kualitas timnas Belanda. Tom Haye punya kualitas jempolan yang sudah teruji di kompetisi Eredivisie Belanda. Pemain kelahiran Amsterdam ini mulai melatih skill olah bolanya di Akademi AZ Alkmaar. Bersama skuad Cheeseheads, Tom Haye mencicipi 73 pertandingan Eredivisie bersama skuad senior. Tahun-tahun terbaik sang gelandang terjadi pada musim 2015-2016 yang lalu. Di musim tersebut, Tom Haye berhasil membawa AZ Alkmaar bermain di kompetisi Europa League. Kemudian, sang gelandang melanjutkan petualangannya dengan memperkuat Lece di musim 2018-2019. Akan tetapi, kiprahnya di negeri pizza belum begitu moncer seperti bermain di Liga Belanda. Walaupun membawa Lece promosi ke Serie A, Tom Haye justru jarang mendapatkan kesempatan tampil. Dalam satu musim, sang gelandang hanya melakoni 15 laga bersama skuad Celenteni. Di akhir musim 2018-2019, Tom Haye bahkan didepak manajemen Lece. Selanjutnya, Tom Haye kembali berkarir di Eredivisie dengan memperkuat berbagai klub Belanda, mulai dari Willem II, ADO Den Haag sampai dengan NAC Breda. Di musim dingin 2022, SC Heerenveen merekrutnya dan memberikannya kontrak sampai dengan tahun 2024. Gak cuma di klub, kemampuan Tom Haye juga sudah teruji bersama tim nasional Belanda U21. Mantan pemain dari NAC Breda ini mencatatkan 9 caps bersama Oranje Muda. Tom Haye juga sempat memperkuat timnas Belanda di ajang kualifikasi Euro U21 dan laga uji coba. Selama memainkan 9 pertandingan, skuad Oranje U21 hanya merasakan 2 kali kekalahan. Saat itu, Tom Haye bahkan pernah satu tim bersama Memphis Depay. Keduanya main bareng sebanyak 2 pertandingan pada tahun 2011 dan 2013. Tom Haye juga pernah bermain dengan bek Manchester City saat ini, yakni Nathan Ake. Keduanya tampil bersama di berbagai laga tim nasional Belanda kelompok usia. Di level klub, Tom Haye juga pernah bermain dengan sejumlah pemain beken. Dia pernah satu tim dengan Konstantino Tsimikas di Willem II pada musim 2017-2018. Fullback kiri Liverpool itu bermain sebanyak 36 pertandingan bersama Tom Haye. Sedangkan bersama AZ Alkmaar U21, Tom Haye pernah berduet dengan Steven Berghuis. Saat ini Berghuis bermain bersama Ajax Amsterdam. Semakin matang bersama Heerenveen. Karir Tom Haye kembali moncer setelah dirinya hengkang ke SC Heerenveen. Pemain keturunan Surakarta tersebut mampu tampil reguler di Eredivisie bersama skuad The Super Friesen. Prestasi SC Heerenveen juga perlahan meningkat sejak diperkuat Tom Haye dalam 2 musim terakhir. Klub yang bermarkas di Abe Lenstra Stadium ini konsisten finish di posisi 10 besar. SC Heerenveen pun berhak menjalani laga playoff untuk lolos ke UEFA Conference League 2022-2023. Namun ambisi Tom Haye dan kawan-kawan mentas ke kompetisi Eropa digagalkan oleh AZ Alkmaar. SC Heerenveen harus keok dari AZ Alkmaar dengan agregat 4-2 di babak semifinal playoff. Padahal Tom Haye dan kawan-kawan sudah meraih kemenangan 2-0 di leg pertama. Usaha SC Heerenveen lolos ke UEFA Conference League juga kembali gagal di musim 2022-2023. Pasalnya skuad The Super Friesen dipercundangi oleh FC Twente dengan agregat 6-1. Meski gagal tampil di Eropa, Tom Haye masih menjadi andalan dari SC Heerenveen. Di musim ini dia hanya absen sebanyak 2 kali sebagai starting line up dari Heerenveen. Selebihnya sang pelatih Kees de Wonderen selalu bergantung penuh kepada sang pemain. Di musim 2021-2022 jadi musim terbaik untuk Tom Haye dengan catatan 8 gol dan 14 asisnya. Dia mampu menyumbangkan 2 digit asis meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan. Di musim ini Tom Haye sudah mengemas 2 gol dan 2 asis untuk SC Heerenveen. Naturalisasi demi mengganti gelandang yang sudah tua. Kehebatan Tom Haye bersama Heerenveen menarik perhatian pelatih tim nasional Indonesia. Sintayong menargetkan sang gelandang bisa berseragam skuad Garuda dalam waktu dekat. Pelatih asal Korea Selatan ini cukup terbuka menyambut kedatangan Tom Haye.
Dia bilang hadirnya sang gelandang akan membentuk skuad yang cukup baik. Sayangnya naturalisasi Tom Haye mendapatkan komentar negatif dari pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Towel bilang kalau naturalisasi akan membuat pemain lokal kehilangan tempatnya. Dia juga mengatakan pemain naturalisasi akan membuat kompetisi lokal dianaktirikan. Bung Towel menyarankan PSSI seharusnya bisa meningkatkan kualitas untuk para pemain lokal. Padahal Tom Haye sendiri punya darah keturunan yang berasal dari kakek dan neneknya. Sang kakek dan nenek Tom Haye merupakan orang asli Surakarta dan juga Sulawesi Utara. Di samping itu juga hadirnya Tom Haye cukup dibutuhkan untuk mempersolid lini tengah Garuda. Sejak era Sintayong, sektor gelandang memang banyak perubahan secara besar-besaran. Mantan pelatih Korea Selatan ini perlahan-lahan mengganti para gelandang yang kurang kompeten. Hal itu ditandai dengan proses naturalisasi dari Mark Klok di tahun 2020 yang lalu. Hadirnya pemain keturunan Belanda ini sedikit memberikan harapan baru di sektor lini tengah Garuda. Kemampuannya selalu diandalkan oleh Sintayong di berbagai pertandingan. Nggak heran Mark Klok menjadi salah satu pemain tim nasional Indonesia dengan catatan caps yang terbanyak. Akan tetapi Sintayong nggak boleh terlena mengingat Klok sudah memasuki usia kepala 3. Tom Haye juga bisa menjadi solusi jangka panjang sebagai pengganti dari Mark Klok di masa depan. Walaupun berposisi sebagai gelandang bertahan, dirinya bisa bermain fleksibel sesuai dengan instruksi pelatih. Sintayong juga bisa menempatkannya sebagai gelandang tengah. Artinya Tom Haye sangat dibutuhkan seandainya Ivar Jenner dan juga Mark Klok berhalangan tampil. Selain itu hadirnya Tom Haye juga bisa menjadi solusi akan pentingnya gelandang bertahan militan. Marzuki Badriawan pernah mengeluhkan tim nasional Indonesia kekurangan gelandang bertahan. Mantan pemain tim nasional Indonesia ini menilai era gelandang saat ini belum menyamai era Bima Sakti dan Ponario Astaman. Kemampuan matang umpan Ciamik. Keputusan Sintayong menaturalisasi Tom Haye didasari dengan kemampuan matang umpan Ciamiknya. Nggak jarang dirinya kerap dipercaya oleh pelatih sebagai pengumpan. Aksi-aksi tersebut banyak terjadi saat Tom Haye membela Heerenveen. Salah satunya pada pertandingan leg kedua babak semifinal Eredivisie bulan Juni kemarin. Saat itu Tom Haye berhasil memberikan umpan terukur kepada Antoine Colasin. Sayangnya bomber Belgia itu nggak bisa memanfaatkan umpan emas tersebut dengan berbuah gol. Colasin justru punya penyelesaian buruk usai sepakannya ditepis oleh kiper. Nggak cuma umpan jempolan, Tom Haye juga punya kemampuan sepakan kencang dari luar kotak penalti. Nggak jarang sepakan kencang tersebut membuat banyak kiper beken kesulitan untuk menepisnya. Tom Haye bahkan mampu mencetak gol cantik pada semifinal leg pertama Eredivisie. Sepakan kencangnya dari luar kotak penalti berhasil menggetarkan gawang yang dijaga oleh Lars Junerstal. Di laga terbarunya menghadapi FC Volendam, Tom Haye juga tampil luar biasa. Para pemain bertahan Heerenveen terlihat begitu percaya kepada Tom Haye untuk membangun serangan. Nggak heran di musim ini sang gelandang punya catatan statistik yang begitu cemerlang. Menurut media Squawka, Tom Haye mampu mencatatkan akurasi umpan mencapai 85%. Dia juga berhasil melakukan 93 umpan sukses dari 135 percobaan. Tom Haye juga menjadi salah satu pemain Eredivisie dengan jam terbang yang tinggi. Transfermarkt mencatatkan sang gelandang telah memainkan 1.434 menit di musim ini. Kegemilangan Tom Haye juga membuat Heerenveen bertengger di peringkat 9 klasemen sementara. Klub berjuluk Net Norden itu mampu mengungguli FC Utrecht dan juga Almer. Itulah ulasan seberapa hebat Tom Haye untuk tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah hadirnya Tom Haye akan membuat lini tengah tim nasional Indonesia semakin solid? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.